Amalkan ilmu ini, ilmu tasawuf ini, yang pertama adalah litahdzibil qulub, untuk mendidik hati, wa ma'rifati alamil ghuyub, dan untuk mengetahui alam-alam yang tidak terlihat oleh mata. Wa thamratuhu, buahnya dari mengamalkan ilmu tasawuf yang prakteknya thariqah ini yang dibimbing oleh Syekh Mursyid itu adalah as-sakhawatun nufus, buah harapan. Siapa saja yang mengamalkan tasawuf ini supaya apa? As-sakhawatun nufus, baik jiwanya, menjadi mulia jiwanya. Dan yang terakhir, wa husnul khuluq ala kulli makhluk, dan baik akhlaknya, baik budi pekertinya kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali. Maka di Al-Quran Allah memuji junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad, firman Allah, mempunyai budi pekerti akhlak yang begitu mulia, begitu agung. Hadirin yang saya muliakan, jadi ini entry point, ini garapan PR kita semua untuk melihat kepada diri kita semua. Berangkatnya kita ke Sirna Rasa, berangkatnya manakib di mana saja, mengamalkan semua amalia. Tujuannya ini mendidik hati. Pendidikan hati ini, Bapak Ibu, panjang waktunya, harus keadaannya. Kita sendiri bahkan belum paham, belum tahu kepada keadaan hati kita masing-masing. Siapa yang sudah terbuka, terdidik, tentu kalau dari sana para nabi, Rasul Allah, utusan Allah itu adalah semua manusia suci yang bisa dijadikan uswah. Apa? Uswah itu contoh dalam segala gerak-gerik, dalam segala perilaku. Siapa kamu? Apa aktivitas kamu? Supaya sukses di aktivitasnya, di lingkungannya, dalam pekerjaannya, contohlah uswah-uswah dari Rasul-Rasul Allah. Pasti semua akan sukses. Nah, Rasul Allah, saya sudah sering sampaikan, Rasul Allah itu ada dua makom, satu Nabi, dua wali mursyid. Rasul itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya utus. Jadi apa awas materi ini? Umum, kebanyakan orang tahunya utusan Allah itu sudah tertutup sampai Nabi, betul nggak? Tidak. Saya ulangi, Rasul itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya utusan. Ada dua makom, ada dua kelas utusan Allah. Satu pangkat Nabi, makom Nabi. Dua wali mursyid. Rasul Allah pangkat Nabi sudah ditutup, tidak akan ada lagi Rasul Allah, utusan Allah yang berpangkat Nabi, sudah ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasul Allah untuk terus mendidik akhlak, mendidik etika, perangai, perilaku manusia, supaya manusia di bumi ini beradab, beretika dengan yang lebih tinggi darinya, dengan sesamanya, dengan yang di bawahnya, dengan fakir miskin, dengan sesama ikhwan, di luar ikhwan, sesama agama, di luar agama. Itu mesti ada.
Nah, maka Rasul Allah yang terus dilahirkan fi kulli zaman, setiap zaman, Rasul Allahnya, utusan Allahnya bukan pangkat Nabi, tapi Abah Awas bilang pangkat wali yang mursyida, Syekh Mursyid. Alhamdulillah. Maka triliun terima kasih kita kepada Allah, kepada guru agung kita, dan kita ini hidup pada zaman ini dipertemukan Allah dengan utusan Allah yang pangkatnya bukan Nabi, tetapi wali mursyid yang dohir batinnya sangat ketat, disiplin mengikuti uswah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Amos di kitab Amirul Qulub, sulitnya mencari guru mursyid yang kamil mukamil. Bahasa Sunda itu Pak Hasan Habib, kamil mukamil itu pasagi. Pasagi itu persegi, gambarnya seperti Ka'bah. Ka'bah itu persegi kan? Panjang, lebar, tingginya itu Pak Abah Awas bilang, mana dari Ka'bah itu, kenapa kita sholat harus menghadap Ka'bah? Orang mana saja harus menghadap Ka'bah. Sebelum takbiratul ihram, badan sudah harus menghadap Ka'bah. Padahal Ka'bah itu hanya apa? Tembok, Pak. Di dalamnya tidak ada apa-apa, hanya ada 3 tiang, Pak. Jadi 3. Kita diperintah oleh Allah melalui utusan Allah, Rasul Allah, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke tembok itu, ke Ka'bah itu. Disebut pintu dohir, pintu jasad, pintu raga. Siapa saja umat Islam di kolong langit, kalau sholat jasadnya, sholat raganya tidak menghadap ke pintu raga, tidak jadi sholatnya. Yakin nggak? Saya mau kemana saja bebas. Misalkan tidak bisa, aturan. Betul Pak, betul? Betul. Itu bimana dohir. Makna dohirnya harus menghadap Ka'bah, turut ke Ka'bah. Makna batinnya apa? Ada itu maknanya Abah Asbil. Makna secara hakikinya adalah setiap orang Islam juga tidak berbicara non muslim. Buat apa? Maksudnya secara hakikinya, kenapa kita harus menghadap Ka'bah yang kosong, di dalamnya tidak ada apa-apa? Itu maksudnya kita harus punya guru yang diikuti, yang di dalam hati seorang guru itu tidak ada apa-apa, kosong, hanya ada ini saja. Tidak ada keinginan duniawi, tidak ada syahwat duniawi, tidak ada, dirinya saja tidak ada. Paham nggak? Dirinya saja tidak ada. Tadi ini sambungan di apa, Mujahidin tadi? Tadi Mujahidin, sekarang Al-Hidayah. Bersyukur Bapak Ibu dan saya, oleh Allah zaman ini dipertemukan dengan guru agung Pak Abah Awas yang di dalam hati Abah Awas tidak ada apa-apa, tidak ada keinginan, tidak ada keinginan duniawi. Saya sampaikan, diri Abah Awas saja itu sudah tidak ada. Maksudnya gimana Ustaz? Abah Awas sebelum jadi mursyid, sebelum digembleng oleh Abah Anom, melakukan hal-hal yang seperti umum. Abah Awas dulu jago merokok, Pak Haji Hedi. Kata Akijab, kesaksian putranya, Abah Awas dulu kalau sedang ajar santri, Pak, membadani, mengasisteni kiainya, 1-2 jam itu 3 bungkus, Pak Haji. Dan keistimewaan merokok Abah Awas beda dengan umum. Kalau umum merokok kan
digagalkan, betul Mas? Kalau abah awas tidak, pintar banget asapnya itu. Tidak percaya silakan tanya. Abah buat apa diisep dikeluarin lagi? Saya. Ada nggak yang rokok di kolong langit seperti itu? Ada nggak? Itu abah awas yang dulu. Dulu tidak disebut abah awas, ajengan gaos. Ajengan gaos yang dulu suka mancing Pak Haji. Kata orang Sunda mah nuturkeun solongan dari bendungan ke bendungan. Kan ikan-ikan itu di bendungan apa ya? Kata abah awas ini, tangan abah awas sampai bau cacing. Karena pakai cacing, suka mancing apa? Sebelum digembleng oleh para sahabat, abah awas yang ajengan gaul tidur seperti kita. Hadirin yang saya muliakan, tapi dari hasil gemblengan guru bersihnya para sahabat, ajengan gawas yang dulu sudah tidak ada. Kepribadiannya, adatnya, akhlaknya yang dulu. Ini, mohon maaf, supaya tahu saja, yang dimaksud abah awas itu sudah tidak ada dirinya sekarang. Maksudnya kelakuannya yang dulu, perbuatannya yang dulu, yang belum sesuai dengan akhlak utusan Allah nomor 37, silsilah 37, yang maksudnya bukan Nabi, tapi oleh mursyid Syekh Ahmad Sohibul Wafat Abah Ahmad. Dulu kata abah awas, hati abah awas itu suka gatal. Bapak Ibu, satu saat abah awas sedang duduk bersama abah anak. Datang ikhwan, mohon keliling maaf, akhwat, seorang perempuan yang badannya besar, belum. Salah, mohon maaf, salah apa? Para sahabat awas, para sahabat anak dulu, para sahabat awas suka di sini, Pak. Salah, di sini, di kiri, selalu di kiri. Iwan akhwat itu istri itu salam. Sebelum salam karena badannya besar, bapak duduk salam. Pengakuan para sahabat awas. Sekali lagi, dalam proses pembimbingan, hatinya gatal. Di hati abah awas bicara seperti ini. Pakai bahasa Sunda. Aslinya dulu saya kasih ya. Kata awam ini gede-gede tuh. Itu badan kok gede amat sih. Padahal Pak, para sahabat awas cuma terbersit di hati, tapi terdengar sama abah anak Pak Haji Hedi. Langsung begini kan sama abah, itu hati gatal melulu. Langsung istighfar kata abah. Dulu begitu, ini pengakuan abah. Sekarang sudah tidak ada. Ini kita tuh sudah belajar. Maka dalam istilah tasawuf, kajian ilmu tasawuf, tarekat, ada istilah tahalli, tajalli. Yuk kita sebut tahalli, tajalli. Apa itu? Metamorfosis, perubahan bentuk. Maka sering digambarkan, dilambangkan tahalli, tajalli itu seperti seekor ular menjadi kepompong, kemudian menjadi seekor kuku. Ini maksudnya apa? Kita semua sedang belajar, Pak, merubah akhlak kita, kepribadian kita, jiwa kita yang mungkin banyak buruk sangkanya, banyak dendamnya. Kalau duduk di tempat pengajian sering kesalnya, baru juga sebentar, lama banget sih. Kita ini sedang mengganti rasa-rasa itu. Mungkin sebelum ditalkin, sebelum mengamalkan, kita melihat orang lain terlihat buruknya selalu. Setelah belajar ini, mari diganti. Seperti akhlak buruk, melihat siapapun kebaikannya. Dan ini mesti
dilakukan terasa kepada orang yang paling dekat sehari-hari dengan diri kita. Siapa? Kalau di rumah tangga bagi suami paling dekat bagi istri bagi orang tua bagi anak ibu bapak harus dekat. Kita pikir sudah ditalkin berguru kepada sahabat. Ini buat suami dulu, buat suami kecuali duda. Ya, saya doakan kalau di sini ada duda cepat nikah. Amin. Jangan menyaingi Allah. Yang maha tunggal itu Allah. Jadi ini duda atau janda, jangan sendiri terus. Jangan jadi pesaing Allah. Bagi suami, hasil dari zikir, dari mengamalkan khataman, manaqib, mengikuti khidmat-khidmat amalia sohbah, harus terasa kebaikan kita ini, akhlak kita ini oleh istri. Jadi wahai para suami, dari kanan sini, dari Habib dulu, karena ya dari saya dulu lah. Mari Pak, hasil amalia zikir dan lain-lain ini, bagaimana akhlak kita ke istri? Apakah masih suka membentak istri? Apakah masih suka melotot, menyuruh-nyuruh, menganggap remeh? Kalau masih ada diri kita, perasaan kita, ucapan kita, teruskan amaliannya. Fahami tujuan kita mengamalkan ini. Kalau masih seperti itu, kita masih buruk, kita masih jelek, belum tumbuh akhlak dan etika. Tapi jangan bersedih hati. Teruskan, yakin, seyakin-yakinnya dengan bimbingan guru kursi itu nanti jiwa kita ditundukkan, dijinakan, dihaluskan oleh Allah lewat bimbingan guru kursi. Amin ya Rabbal. Kalau Abah bilang begini kan, kepada para suami, kalau kita masih suka diomelin istri, berarti memang masih banyak perilaku yang harus diomelin. Jadi tidak menyalahkan istri, menyalahkan diri sendiri. Misalkan begini, kata istrinya, Mas, menang baik, betul kan? Menang baik, orang lain kesana kemari, pulang bawa uang, jangan marah, harus pikir. Iya ya, saya kok diam aja, berarti harus gerak. Tapi geraknya keluar bukan dari istri baru, Bu. Gampang bapak-bapak membahagiakan hati istri paling mudah, tinggal bawa ke toko emas. Betul ibu-ibu? Tinggal bawa ke toko emas. Ayo bebek saya Bu, kita ke toko emas. Ya Allah, Bapak terima kasih ya. Berarti selama ini Bapak nyimpen uang buat mama. Ayo pokoknya berangkat saja. Sudah sampai ke toko emas, sudah ya pulang lagi. Ya lumayan Bu, segitu juga sudah ada niatan baik. Amin. Doakan saja sama ibu juga suaminya dibukakan pekerjaan duniawinya. Amin. Sebaliknya, ibu-ibu sekarang sebagai istri sudah ditalkin pecinta manaqib, pecinta para sahabat awas. Sudah sejauh mana kita ini berhasil dalam amalnya ini? Ibu rasakan suami kita dari keadaan kita ini sudah semakin nyaman apa belum? Sama. Jadi saling dua-duanya. Ya, hadirin yang saya muliakan. Istri yang paling hebat itu adalah istri yang tidak pernah minta jatah. Tapi suaminya harus mikir. Istri yang paling baik itu menang saja. Enggak usah, Mas, nggak usah, diam saja. Itu suami, wah makin sayang. Ternyata 2 hari diam saja, oh mati ternyata. Enggak juga ya. Jadi mari masing-masing mengoreksi diri kita masing. Saya kalau bicara di mana-mana begini Pak, nggak jauh-jauh Pak Haji. Akhlak itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau diibaratkan dari buah kelapa, akhlak itu bagaikan minyak goreng.
Ya, minyak goreng itu dari apa asalnya? Jangan dulu nyebut kelapa. Dari santan. Betul, betul. Digodok kan? Minyak dari santan. Santan dari apa? Dari daging kelapa yang sudah diparut. Yang sudah diparut, betul ya? Lah, nggak langsung ngomong kelapa tidak. Daging kelapa yang sudah diparut. Daging kelapa yang diparut itu dari apa? Dari kelapa yang sudah dikupas kulit dan batoknya, betul? Tidak akan bisa diparut kalau masih ada batoknya. Kelapa yang berbatok dari apa? Dari kelapa yang sudah dibuka kapasnya, betul? Artinya apa Bapak Ibu? Akhlak itu yang paling dirasakan manfaat oleh semuanya. Akhlak itu, dan akhlak ini tidak hanya untuk umat sesama ikhwan atau riko. Kita diajarkan bagaimana dengan sesama ikhwan, di luar ikhwan, bahkan di luar agama. Mana pendidikan guru mursyid akhlak kita kepada semua orang? Tanbih. Apa? Sudah beres. Dengan baca tanbih itu universal, bukan hanya parsial. Universal itu global. Maka Abah Sepuh sebagai figur pelopor dan tanbih hidup, tanbih ini dinyatakan disiapkan bukan untuk umat Islam saja, bukan untuk negara Indonesia saja, tapi untuk seluruh agama dan seluruh negara. Mana buktinya? Di tanbih tidak ditulis, tidak disebut agama Islam, betul? Tidak disebut negara Indo. Coba dipahami dengan seksama. Tanbih itu kalau diamalkan oleh semua negara, semua umat beragama aman. Kepada saya bisa begitu. Abah doakan. Apa bahasa Indonesianya? Hal ini yang pertama. Sabda beliau khususnya segenap murid-murid, pria, wanita, tua, semoga ada dalam kebahagiaan. Mendoakan kepada semua apa mendoakan yang kekal dan abadi, kebahagiaan yang kekal dan abadi. Nah, ini barangkali banyak yang belum tahu. Para sahabat dulu sudah memaklumatkan di bait ini wajib kita mengucapkan amin. Jangan menambah. Ketika petugas tanbih membacakan semoga ada dalam kebahagiaan, amin. Semua itu begitu. Ini doa Abah Sepuh. Hanya mewakili saja yang baca itu. Hakikatnya Abah Sepuh itu yang sedang bicara itu kan hadiah dulu. Ya Hadrati Syekh Abdullah Mu'afat. Itu langsung Abah Sepuh itu. Maka kita jangan diam. Dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Amin. Walaupun ada saja hangat-hangat kuku keretakan, tidak apa-apa. Tidak akan sampai kayak Suriah, saling bunuh, saling tidak akan. Saya keliling ke, mohon maaf Bib, dari satu kabupaten ke kabupaten lain, ada saja antara sesama ikhwan yang belum harmonis. Tidak apa-apa, sudah diklaim Pak Haji Hedi sama doa Abah Sepuh, tidak akan pecah. Hangat-hangat kuku aja. Biasa itu mah Pak, tidak aneh. Baik, selanjutnya pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaannya. Amin. Ini kalimat politis Pak Haji Hedi. Saya dengar dari apa? Tidak akan semua waktunya ya. Itu saya dengar dari Abah itu kalimat politis, Cep. Oleh Abah Sepuh,
pimpinan negara, semua pimpinan negara, bukan hanya Indonesia. Di situ tidak disebut pimpinan Indonesia, tidak. Ini maksudnya luas banget. Semua pimpinan negara mana saja, negara di mana saja, didoakan oleh para sahabat supaya pimpinan negara bertambah kemuliaannya, keagungannya. Tujuannya apa? Supaya melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil, makmur, dohir, dan itu belum selesai. Kalau tidak paham, GR. Pimpinan negara itu dari RT sampai presiden. Pimpinan negara didoakan sama. Kalau tidak paham, GR. Kalau manakibat ini, tadi ini dibaca di hadapan presiden. Aduh, saya didoakan tuh sama apa? Betul nggak? Di depan gubernur, di depan bupati, para menteri, camat, kepala desa, RT RW. Benar. Memang betul juga arahnya ke sana. Tetapi Abah Awas bilang ke saya, yang dimaksud pimpinan yang didoakan oleh Abah semua itu adalah siapa saja pemimpin yang betul-betul memimpin rakyat, cinta rakyat, membela negara. Kalau pemimpin yang korupsi mah nanti dulu. Kalau pemimpin yang jual pulau nanti dulu. Kalau pemimpin yang menzalimi murid tidak. Paham semuanya? Politis ya. Maka ini universal, akhlak didoakan semuanya. Siapa saja yang betul-betul dapat doa dari guru musik, maka kita pun amin ya rabbal. Itu wajib, jangan lupa. Setiap manakib di mana saja amin dibaca, jangan pernah amin, amin. Subhanallah. Yang saya tahu ya, saya Pak Haji Hedi dari tahun 95 di Suryalaga. Itu dulu di zaman Abah tidak ada yang bilang amin, diam aja rata-rata. Kalau yang hadir misalkan ada berapa puluh ribu, mungkin 0,1% yang baca amin. Dan Abah Awas bilang dari pertama Abah manakiban, setiap tanbih dibaca dan aliniah itu dibaca, Abah pasti tidak pernah mengucapkan amin, amin. Karena yang berdoa itu Abah semua. Yang tadi petugas tanbih siapa? Ngantuk tadi. Kiai Subri. Bukan Kiai Subri. Kalau tadi di sana Mas Fuad ya. Di sana di Mujahidin tadi. Mas Fuad. Itu artis India. India KW. Bukan Mas Fuad. Atau nanti Bapak-bapak, bukan Bapak-bapak. Hakikatnya para sahabat sebut. Bapak hanya membacakan, Kiai Subri dia hanya membaca. Ya, kembali saya simpulkan, ini waktunya habis. Jadi tujuan kita zikir, mengamalkan amaliyah ini, mengikuti apa untuk apa? Mendidik hati supaya lebih lembut, lebih baik, hilang buruk sangka, hilang dendam, baik kepada siapapun, kepada seluruh makhluk, mau yang terlihat, mau yang tidak pernah menyalahkan apa dan siapa, nerimo semua dari Allah. La ilaha illallah. Mohon maaf Pak Haji dan Habib dua semuanya, berhubung waktu itu saja sementara yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.